warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngoran semuanya, kembali lagi bersama saya Syahrayanti dalam program Ngoran, Ngobrol Ramadan, ruang santai tapi bermakna untuk berbagi cerita dan inspiratif di bulan suci Ramadan kali ini. Baik Sobat Ngoran dimanapun kalian berada, pada hari ini Ramadan itu sering kita maknai nih sebagai bulan untuk menahan lapar dan haus. Tapi realitanya masih ada juga yang gampang marah, kemudian nyinyir di media sosial, kemudian membuat komentar-komentar yang pedas, serta menjadi sekumpulan netizen nih buat rekan-rekan kita di media sosial. Namun pertanyaannya sekarang, di bulan suci Ramadan ini apakah ketika kita puasa, sikap toksik ini akan mempengaruhi kualitasnya? Nah, pertanyaan ini kita akan bahas nih dengan narasumber keren kita pada hari ini, yaitu ada Kepala Madrasah Aliyah Negeri Toli-Toli, Bapak Muhammad Ayarumi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini, Pak? Alhamdulillah, tetap sehat, tetap semangat. Alhamdulillah, walaupun bulan suci Ramadan kita berpuasa, tapi harus tetap semangat ya, Pak. Dan mesti tetap semangat. Iya. Jadi ini nih Pak, melihat sikap dari ataupun perilaku nih Pak dari generasi Z saat ini, anak muda zaman sekarang nih Pak, banyak perilaku-perilaku toksik yang mereka kadang tidak sadari nih Pak. Nah, berangkat dari hal tersebut, nah sekarang ini kan kita hidup nih Pak di era yang cepat, bangun tidur tinggal cek notifikasi, kemudian buka komentar, lihat akun ataupun konten-konten apa ini yang FYP. Namun kadang seperti yang tadi saya katakan, sikap toksik yaitu emosi yang berkelanjutan ini kadang generasi-generasi sekarang susah untuk mengontrol nih Pak. Nah, jadi saya ingin nih Pak minta pendapat Bapak sendiri terkait dengan sikap toksik apa yang paling sering muncul nih Pak pada saat kita puasa di bulan suci Ramadan ini Pak. Silakan. Ya, baik, terima kasih narasumber yang sudah laksanakan kegiatan ngoran ya, ngobrol di bulan Ramadan. Tentunya kaitannya dengan sifat toksik yang muncul ya di generasi Z yang ada saat ini. Ini sudah menjadi sesuatu yang sudah menjadi pembiasaan ya, kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh generasi Z dalam kesehariannya, didampingi atau banyak aktivitasnya dengan gadget yang ada. Sehingga tentunya kita pahami dulu apa daripada sifat toksik itu sendiri. Toksik itu kalau dalam ilmu kedokteran itu sama dengan racun juga. Iya. Namun dalam pengertian yang kajian Islam, toksik itu sama hal dengan sesuatu yang bisa mengarah kepada ghibah, ya suudzon, ya menceritakan kejelekan orang lain atau keburukan orang lain. Nah, tentunya di bulan suci Ramadan ini banyak generasi muda yang memang aktivitasnya sangat jarang melakukan hal-hal yang positif, mengisi bulan suci Ramadan ini dalam hal yang positif, misalnya melaksanakan mengaji bersama melalui gadget yang mereka miliki ya, dan banyak hal-hal yang bisa dilakukan, termasuk menggunakan gadget ini mendownload kajian-kajian yang bisa menambah wawasan mereka. Iya. Jadi memang kalau dilihat dengan perkembangan digitalisasi sebenarnya bisa membantu generasi sekarang untuk lebih meningkatkan ibadahnya lagi sebenarnya. Cuma memang kalau saat ini kan kalau dipikir-pikir nih ya Pak, bukan hanya menahan lapar saja yang mereka harus lakukan, tapi menahan emosi tadi itu. Karena kalau menahan lapar kan secara fisik ini Pak, kita bisa lihat ya Pak dengan kasat mata, oh ini lagi menahan lapar. Tapi beda nih Pak dengan menahan emosi, susah memang untuk dideteksi ya Pak. Nah, kalau kadang kita marah itu Pak, biasa kita tidak sadar ternyata kita sedang marah, apalagi kalau kayak itu tadi dengan zaman digitalisasi sekarang ini yang sebenarnya lebih baiknya kita
seperti yang tadi Bapak katakan mendownload kajian-kajian. Namun faktanya sekarang anak-anak generasi muda ini malah lebih banyak buka TikTok, malah saling serang di komentar, jadi netizen nih Pak lebih banyak. Nah, sekarang nih Pak, menurut Bapak sendiri nih, menahan emosi ini kan justru sebenarnya lebih sulit sebenarnya dibandingkan harus menahan lapar ataupun menahan haus itu sendiri. Nah, bagaimana sih menurut Bapak terkait dengan hal tersebut? Iya, tentunya aktivitas yang kita lakukan ini lebih mengarah kepada menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang yaitu artinya kita punya program selama 1 bulan penuh ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran tentunya ya. Ada target-target yang kita perlu lakukan. Nah kemudian untuk menekan emosi yang ada tentunya di bulan suci Ramadan ini emosi yang berlebihan juga sebenarnya tidak membatalkan puasa, namun mengurangi nilai-nilai ibadah puasa yang ada ya, sehingga tadi benar apa yang disampaikan, tidak hanya menahan lapar dan haus, namun bagaimana menjaga emosi kita, lisan kita, perkataan kita sehingga bisa mencapai ketakwaan yang ada dalam berpuasa. Iya, jadi memang mungkin Pak perlu kali ya sebelum kita mengeluarkan sesuatu harus dipilah-pilah dulu ya Pak mungkin sebelum mengeluarkan dipikirkan dulu gitu, iya, dipikirkan dulu apa yang kita hendak sampaikan sehingga tidak menjadikan orang lain itu ada yang tersinggung kali ya, Pak, gitu. Iya, memang karena kalau kita bicara tentang omongan, apalagi melukai hati orang lain, memang kadang kita tidak sadari ternyata kita sedang melukai hati orang lain ini. Akhirnya saling serang sudah jadilah netizen. Nah, memang kalau kita bicara tentang hal tersebut memang agak sulit memang Pak ya untuk generasi saat ini. Nah, orang apalagi anak-anak muda sekarang, bahkan mungkin kita sendiri kadang di mata orang lain kita toksik, tapi bagi diri kita biasa saja sebenarnya. Tapi iya, tapi orang lain merasa bahwa ini toksik sekali nih, padahal kita mungkin maksud dan niatnya kita baik ya Pak untuk menyampaikan fakta yang ada, tapi itu lagi kembali lagi dari orang yang menerima ya Pak. Siap. Artinya kita punya 2 mata sama dengan yang lain, tapi sudut pandang kita yang berbeda. Ya, betul sekali. Biar niat kita baik, tapi kalau yang lawan bicara kita menganggap itu negatif, ya tetap salah juga kita ya Pak. Bisa menjadikan momen bulan Ramadan ini menjadi bukan hanya merubah jam makan, tapi bisa merubah sikap dan perilaku temperamen ataupun sikap toksik tadi itu. Dan bisa bukan hanya berlangsung di bulan suci Ramadan, tapi diharapkan mungkin bisa jadi konsistennya mereka ini Pak. Mungkin silakan.